Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Pengembangan Kecerdasan Buatan dengan Python dari dasar hingga aplikasi lanjutan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Herlawati SSI MMM.Com selaku dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Buatan kelas F5A4. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raina Andriani Putri dengan NPM 202210715283. Di sini saya akan menjelaskan tentang reinforcement learning. Reinforcement learning adalah bagian dari AI yang melatih algoritma dengan sistem trial and error, di mana agen belajar membuat keputusan dengan mencoba berbagai aksi dalam suatu lingkungan, menerima umpan balik berupa reward atau hadiah, dan bertujuan untuk memaksimalkan total reward jangka panjang. Konsep utama reinforcement learning. Yang pertama, agen. Agen adalah entitas yang belajar dan mengambil keputusan. Yang kedua adalah state. State adalah kondisi lingkungan yang diamati oleh agen pada suatu waktu. Yang ketiga, action. Action adalah tindakan yang dipilih agen untuk memengaruhi lingkungan. Yang keempat adalah reward. Reward adalah umpan balik dari lingkungan berdasarkan tindakan yang diambil. Dan yang terakhir ada environment. Environment adalah dunia tempat agen berinteraksi. Dalam reinforcement learning, pendekatan model-based dan model-free mengacu pada cara agen mempelajari dan mengambil keputusan di lingkungan tertentu. Yang pertama, model-based adalah agen membangun model lingkungan berdasarkan pengalaman. Kelebihan model-based reinforcement learning adalah yang pertama lebih efisien dalam penggunaan sampel jika model lingkungan akurat. Yang kedua, dapat digunakan untuk simulasi dan eksplorasi keputusan tanpa interaksi langsung. Kekurangannya, tidak cocok jika lingkungan terlalu kompleks atau tidak dapat dimodelkan dengan baik. Yang kedua, ada model free, yaitu agen langsung mempelajari nilai tindakan tertentu tanpa mencoba memahami model lingkungan. Kelebihannya lebih sederhana karena tidak membutuhkan permodelan eksplisit. Yang kedua, cocok untuk lingkungan yang sulit dimodelkan. Kekurangannya biasanya memerlukan lebih banyak data untuk mencapai performa yang baik. Yang kedua, tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan tanpa interaksi nyata. Intinya, model-based membangun lingkungan terlebih dahulu lalu merencanakan, sedangkan model free langsung belajar dari pengalaman tanpa model eksplisit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa algoritma dari reinforcement learning. Yang pertama ada algoritma Q-learning. Q-learning adalah algoritma of policy dalam reinforcement learning yang bertujuan mempelajari nilai optimal I, S, A untuk setiap pasangan state dan aksi tanpa harus mengikuti kebijakan tertentu selama belajar. Ini menggunakan formula pembaruan nilai berbasis reward aktual dan estimasi nilai terbaik dari state berikutnya. Q-learning digunakan ketika ingin mencari solusi optimal dan tidak masalah dengan eksplorasi agresif atau belajar lebih cepat dari berbagai aksi. Contoh analoginya seperti belajar cara memenangkan game dengan membaca strategi terbaik, meskipun tidak mempraktikkannya secara langsung. Berikutnya ada algoritma SARSA. SARSA adalah algoritma on policy dalam reinforcement learning yang memperbarui nilai QSA berdasarkan tindakan yang benar-benar dipilih oleh kebijakan saat ini. Ini mempertimbangkan urutan state, action, reward, state, action untuk pembaruan. SARSA digunakan ketika ingin kebijakan belajar lebih stabil dan konsisten dengan aksi yang diambil. Contoh analoginya seperti belajar memenangkan game dari pengalaman bermain langsung dengan strategi tertentu. Perbedaan dari Q-learning dan SARSA adalah kalau Q-learning untuk pencarian solusi optimal, sedangkan SARSA untuk belajar lebih aman dan stabil. Sekian
presentasi dari saya tentang reinforcement learning. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.